Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari Ed Latif ya, Ed Latif Irefel ya. Apa sih bacanya, agak susah ya. Pokoknya dari Pak Latif ya, kita sebut Pak Latif aja. Di sini beliau bertanya soal bagaimana jika penganggaran pojok baca di November tetapi pelunasannya itu di Desember, apa yang harus dilakukan? Baik. Untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga ada beberapa program atau kegiatan yang mana di sana pelunasannya itu atau pembayarannya tidak langsung semua ya, misalkan ada DP dulu kemudian baru nanti ada pelunasan. Sementara untuk di saat pembayaran sebagian uangnya itu misalkan di bulan November dan baru dilunasi di bulan Desember. Nah, bagaimana cara untuk penginputan di BKU-nya, apakah dimasukkan di November apa di Desember ya. Nah, untuk yang punya pertanyaan demikian silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan untuk diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Oke. Di sini terkait pertanyaan tadi ya mengenai penganggaran pojok baca di November tetapi pelunasannya baru dilakukan di Desember, bagaimana cara input BKU-nya. Nah, di sini kita sekarang akan buka dulu aplikasi Arkasnya ya. Sebentar, kita akan masuk ke bagian depan dulu. Ini kemarin kita sudah bahas soal pergeseran ya, jadi kita akan batalkan dulu. Nah, terkait pertanyaan tadi ya, untuk salah satu program kegiatan yang mana pembayaran uang di mukanya ya, kita sebut uang di muka atau DP ya, misalkan di November dan baru pelunasan di Desember, itu bagaimana nanti cara untuk penginputannya, apakah dimasukkan di BKU-nya bulan November, apa dimasukkan di BKU bulan Desember. Nah, untuk case atau masalah seperti ini ya, ini kita kembali kepada prinsip dasar dari penginputan BKU itu sendiri, yaitu berpatokan kepada tanggal atau bulan yang tertera di nota pembelian. Ya, seperti itu. Dan di sini tentu setiap program atau kegiatan atau setiap barang yang kita beli pasti ada notanya, ya. Nah, yang perlu kalian pilih adalah silahkan tanggal berapa, bulan apa pembelanjaan tersebut dilakukan. Jika seandainya memang ya di nota pembeliannya itu tertulis misalkan di November, nah itu kalian bisa masukkan November. Tapi kalau misalkan kalian tertulis di nota pembeliannya itu Desember, maka silakan masukkan di Desember. Nah, kemudian mungkin muncul lagi pertanyaan lain, gimana kalau seandainya saat melakukan DP itu kita dikasih juga misalkan kwitansi atau nota dari si penjual dengan tanggal bulan November, tapi di sana statusnya itu masih belum lunas ya kan. Dan kemudian nanti di Desembernya itu saat pelunasan kita pun juga dikasih kwitansi juga, dikasih nota juga, yaitu nota pembelian di mana di sana tertulis transaksi kita, pembelian kita itu sudah dilunasi dan itu tanggalnya berbeda, bukan bulan November lagi melainkan bulan Desember. Nah, tanggal mana yang harus kita pilih atau bulan apa yang harus kita pilih? Nah, itu kita sarankan silahkan Bapak Ibu sekalian ambil ya kwitansi yang tanggalnya itu tanggal pelunasan. Seperti itu ya. Jadi silakan kalau punya dua kwitansi pembelian, yang satu misalkan kwitansi untuk pembayaran DP-nya, yang kedua kwitansi untuk pembayaran pelunasan, di mana keduanya ini beda bulan, maka silakan ambil yang paling terakhir yaitu kwitansi atau nota pembelian pelunasan. Jadi nanti diinputkannya di bulan Desember. Seperti itu. Nah, di sini jika seandainya demikian, maka di sini juga kita ada opsi lagi. Jika seandainya di perencanaan tersebut
untuk program yang atau pembelanjaan yang kalian lakukan itu misalkan di perencanaannya itu adanya di bulan November, sementara kita misalkan ingin mengambil pelaporan untuk kwitansinya itu yang bulan Desember, sehingga ini sudah berbeda ya antara perencanaan dan nanti penginputan di BKU-nya itu beda bulan. Nah, kalau misalkan demikian, di sini sekalian saja kalian lakukan pergeseran anggaran di Arkasnya ya. Jadi yang awalnya perencanaannya tersebut adanya di bulan November, maka silakan kalian geser saja sekalian ke bulan Desember. Kenapa ini perlu dilakukan? Supaya nanti ini antara perencanaan dan yang ada di pelaporan BKU di penatausahaan itu bulannya sama, sehingga nanti kalau misalkan suatu saat ada pengecekan itu bisa lebih mempermudah ya, mempermudah kita untuk menjelaskan, mempermudah kita juga untuk memperlihatkan kepada mereka yang ingin mengecek pelaporan kita. Jadi kalian misalnya langsung mengecek di perencanaannya ini ada kegiatan apa saja di Desember ya kan, seperti itu. Kemudian nanti apakah kegiatan yang ada di Desember tersebut sudah dilakukan semua atau tidak. Nah, kalian bisa langsung cek di bagian penatausahaan di bagian BKU, dan di sana akan tertulis jelas program apa yang sudah dilakukan ya, tanggal berapa dilakukan, dan kalau misalkan bulannya sama antara perencanaan dan yang ada di pelaporan itu kan lebih enak kita untuk melaporkannya, jadi tidak bingung ya kan, seperti itu ya. Meskipun meskipun di perencanaan November tapi di pelaporan Desember itu pun tidak salah juga, tapi di sini kita berbicara soal idealnya ya. Idealnya itu antara perencanaan dan yang ada di pelaporan itu bulannya sama, sehingga nanti saat kita menyandingkan antara perencanaan dan pelaporan itu lebih enak saja, lebih mudah untuk diceknya, seperti itu ya. Jadi silahkan, itu tergantung ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengambil kwitansi yang pertama, yaitu kwitansi yang pembayaran DP uang di muka, itu pun juga tidak masalah ya, karena itu sama-sama ada kwitansinya. Namun jika seandainya ada kwitansi yang kedua, yaitu kwitansi pelunasan dengan tanggal yang berbeda, dengan bulan yang berbeda, maka di sini kita sarankan kalian untuk mengambil tanggal yang paling akhir atau tanggal pelunasannya, seperti itu ya. Jadi untuk kasus dari teman kita kali ini terkait apa tadi ya, penganggaran pojok baca di November, pelunasannya di Desember, maka yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan adalah kembali kepada prinsip dasarnya, yaitu tanggal berapa yang ada di nota pembeliannya, di nota pembelanjaannya, dan itulah yang kalian ikuti, seperti itu ya. Karena wajar kalau misalkan di perencanaan November tapi misalkan kita baru pelaksanaan di Desember, itu wajar, karena yang namanya perencanaan kan tidak selalu bisa tepat saat kita untuk merealisasikannya ya, seperti itulah ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, Pak Latif ya. Semoga ini bisa terbantu, dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan untuk bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bahas lebih lengkap, maka kita akan bikinkan videonya khusus di update video berikutnya ya. Dan terakhir ini jangan lupa ya untuk dukung terus channel kita, supaya nanti channel ini terus berkembang ke depannya dan terus bisa memberikan informasi-informasi terbaru, baik itu seputar Arkas maupun juga seputar informasi yang lainnya. Yang pasti jangan lupa untuk dukung terus dengan mengklik tombol like ya, share, dan juga tekan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.